Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Daji Mustafa, Ustadz Masuri beserta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita berteman bersama-sama berusaha menjadi soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu sekali bagi kita untuk senantiasa bersatu, berteman dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran sebagaimana firman Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya. Ayat ini merupakan bimbingan bagi kita sekalian agar mencari kawan, rencang, teman yang soleh, dan menjauhi orang yang fasik, orang yang berbuat kerusakan. Terus mana saja cara keutamaan bersahabat dengan orang yang soleh. Yang pertama, lek kita niku bersahabat dengan orang yang soleh adalah berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam keapian. Dasar manusia niku dasaripun menyukai perlombaan. Nggih napa mboten? Putune panjenengan lomba mangan kerupuk, padahal hadiahnya mungkin buku. Bapak ibu saged numbasaken padahal. Tapi seneng karena niku napa? Lomba. Sepak bola hadiah es teh misalnya. Lari-lari kecil seneng mboten? Seneng. Padahal cuma es teh iso tumbas dhewe. Lah niku lha dasare manungsa niku seneng napa? Perlombaan. Nggih sak mak-make barang nggih menawi ditumutaken lomba sepak bola misalnya nggih. Bola plastik hadiah Magicom, wah paling yo seneng, padahal nggak ada arto damel tumbas Magicom misalnya ngoten. Ini merupakan sifat manusia niku suka perlombaan. Lho napa malih kita niku ketika berlomba menjadi orang ingkang soleh hadiah surga, lah niku harusnya lebih
rajin. Umpamanipun majelis ilmu, majelis taklim niki di absen. Ya. Kita seneng no mboten? Di absen kehadirannya. Nggih, lek alpa dicoret. Ya, jadi seneng. Mangke lek sing hadir sampai 1000 kali hadiah umroh misalnya nggih. Mau nutut no mboten? Itu perlombaan membuat orang senang. Nggih. Jadi berlomba menjadi orang soleh itu ya itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika kita nyebut dekat dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh, nopo malu berbuat maksiat. Jadi di tengah lingkungan yang baik, keburukan itu tidak punya ruang. Orang sing kurang sae ini ku akan tersingkirkan. Niku di lingkungan orang baik. Tetapi di lingkungan orang tidak baik, orang baik pun akan menjadi ikut tidak baik. Jadi kula nggak ada pasien daerah Umbul Sari nggih Bu. Niku kurang lebih tahun 2010-an. Niku nate kula tangani masalah narkoba. Sampai kula niku ngobati teng penjara. Jadi mulai tahun saat niku dhek di penjara. Terus-terusan nembe bebas tahun 2025. Pindah-pindah penjara narkoba. Nggih. Terakhir teng Madura, teng Mudura nggih. Jadi ngoten. Karena napa kok saged mosak masuk penjara naudzubillah min dzalik? Cuma sepele. Lek sampun bebas saking penjara, piyambake teng griya niku rencang-rencange nyusul. Rencang-rencange sing biasa ngepil niku nyusul. Rencang-rencange sing biasa ngobat niku jagong teng griyane, lama-lama diparingi malih, katut malih, masuk malih. Ya. Jadi pergaulan niki hal yang penting. Kita berkaca bagaimana pergaulan anak cucu kita dengan orang yang soleh apa anak yang salah. Bergaul dengan anak yang soleh apa anak yang salah. Bergaul dengan grup pengajian, grup ngaji apa grup yang lain. Nah niku menjadikan kita niku waspada terhadap pergaulan anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disampaikan dalam sebuah hadis, teman yang baik dan teman yang buruk seumpama seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Panjenengan semerap nggih pandai besi teng mriki wonten nggih? Wonten munan nggih. Seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberi kita niku minyak wangi. Atau kita bisa membeli minyak wangi. Lek mboten tumbas ikut aroma wangi. Nggih. Tetapi lek pandai besi, lek kita mampir kena percikan api, ambune pun mboten sae. Ini gambarannya teng hadis. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, minimal ketika ada suara azan Allahu Akbar, kate enggak salat iki isin, misalnya ngoten. Ndak segera salat iku malu. Nggih. Napa malih lek dinten Rebo tawi Ahad tawi Jumat lek mboten dugi teng masjid niku nggih isin misale ngoten nggih. Nah itu manfaat berteman dengan orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, manfaat berteman dengan orang yang soleh itu apa? Menumbuhkan sifat-sifat mulia. Nggih. Jadi saat kita niku membersamai orang yang soleh, orang yang alim, akan muncul insya Allah dalam diri kita sifat-sifat yang mulia, pingin niru kelakuan orang yang alim tersebut. Nggih. Selain itu menambah ketenangan. Nggih. Panjenengan duduk majelis ilmu kita kan rasa tenang nggih. Rasa adem, napa malu wonten kipase nggih. Kipase pun kuata. Lek tasik sumuk lah niku berarti khawatir mulai darah tinggi paling nggih. Nggih. Kurang sehat nggih. Lek kademen nggih darah rendah. Lek ngelu mungkin danae sing rendah nggih. Oh guyu Bu nggih.
Krasa Pak. Nggih. Nggih. Penak pundi darah rendah, dana rendah. Penak pundi Pak? Gak penak kabeh ngoten iki. Nggih, manusia nu panci pengin sing normal. Nggih. Nek normal iku sekeco. Nggih. Kemudian manfaat berteman orang yang soleh yang keempat adalah nasihat dan doa yang tulus. Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada Yai Mustafa ya. Selalu mendoakan ya, mendoakan sehat, mendoakan kebaikan untuk kita sekalian ya. Apalagi ketika mungkin beliau sholat tengah malam, insya Allah kita pun akan didoakan ya. Nasihat doa yang tulus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Nggih. Di sisi orang yang berdoa tersebut niku ada malaikat yang diutus. Setiap kali sahabat soleh mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata apa? Amin. Dan semoga bagimu semisalnya. Jadi ingatan Bapak Ibu, misalnya panjenengan ndongaaken tiang lintu sehat, tiang lintu niku rezekine katalan barokah, maka malaikat niku menjawab amin dan untuk panjenengan Bu sing ndongaaken. Nah ngaten. Jadi doa kebaikan niku mantul nggih untuk kita, untuk yang mendoakan. Oleh karena itu nggih, ini hal yang mustajabah, kita senantiasa lisan kita tidak berhenti mendoakan kebaikan. Tiang ingkang sering mendoakan kebaikan itu insya Allah hatine bahagia. Tiang mendoakan keapian itu insya Allah hatine plong. Lek hatine kita niku sumpek nggih, lek hatine kita niku cupet, lek hatine kita itu mampet, segera dibuka dengan cara napa? Banyak mendoakan orang lain. Nggih. Wonten kisah teng barat ngriko nggih Bu, di sebuah kantor. Nggih, di kantorku mrungut tiange. Biasa lek teng kantorku biasanya kan rebutan jabatan gitu. Karena jabatan itu identik dengan penghasilan. Nggih, penghasilan identik dengan keuangan. Keuangan identik dengan kemewahan. Kemewahan identik dengan hura-hura dan lain-lain. Nggih. Jadi akhirnya teng kantor niku dibentuk suatu sistem. Setiap 10 menit tolong doakan orang yang lewat. Kebetulan kantor itu dekat dengan jalan. Kantor itu dekat dengan anggota karyawan yang berseliweran. Disuruh mendoakan setiap 10 menit berdoa. Nanti 10 menit lagi atau 15 menit lagi berdoa lagi. Terus ngoten. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka selalu mendoakan teman-temannya, saudaranya, lingkungannya. Akhirnya yang terjadi adalah sing semulane kantore merengut, wajahe betutut, nggih, niku malih sering senyum. Nggih. Lapang dada, lega ati, tidak ada dendam ataupun dendamnya berkurang karena di kantor niku satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Lah niku lah fungsine saling mendoakan niku akan membuka hati yang sempit, hati yang sakit, hati yang mungkin terlilit oleh masalah-masalah, sehingga ketika mendoakan ibaratnya kita niku bersedekah. Dengan apa? Sedekah dengan lisan, sedekah dengan kelapangan hati untuk selalu mendoakan saudara kita. Itulah yang menjadikan hati napa? Hati lapang. Nggih. Aku si abot ndongakno dhek, apa Allah mari nyakiti aku mbiyen, misale ngoten nggih. Lah niku banyak istighfar. Nggih. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku diutus bukan untuk nyimpen sakit hati, bukan untuk menyimpan dendam, tetapi untuk melonggarkan hati dan melapangkan dada.
Kan wonten ing Al-Qur'an, alam nasrah laka sadrak, ya. Bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi lapang dada. Bahkan surga niku akan dimasuki oleh orang-orang sing tidak punya banyak dendam. Surga niku akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak banyak sakit hati. Surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak banyak benci. Surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak banyak iri hati. Artinya napa? Surga niku akan dimasuki yang pertama dan utama oleh orang-orang yang lapang hati, tenang hati, mboten nyimpen penyakit hati, yang itu akan membuat dia cepat mati. Nggih Bu. Wong lek sakit gampang sakit hati cepat mati mboten. Hati-hati nggih. Mangkane teng masjid niki diusahakan kita niku lapang hati. Siapapun yang nyakiti hati kita itu, siapapun yang nyakiti perasaan kita, pasrahkan kepada Allah, tungaaken kesayan, tungaaken kebaikan, karena Allah yang akan membalas semuanya. Lek kita niku yakin Allah Maha Adil, berarti kita pun juga harus yakin semua balasan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nah, kemudian yang keenam, keutamaan berteman orang yang soleh itu adalah syafaat masuk surga. Nggih. Kelak niku apabila penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, seorang dari penduduk surga berkata, "Di mana temanku si fulan? Kami tidak melihatnya di surga." Ya. Kemudian dikatakan temanmu ada di neraka. Jadi misalnya kita sing pengajian iki dititeni bapak-bapak nggih. Lek panjenengan dereng nemokaken kula teng surga, jenengan susul. Pun lali, Pak. Wis penak-penak enak di surga beno Pak Lukman di Darun nek ketok iki lho. Susul iki Bu nggih, goleki dicatet dieling-eling kula wajah kula niki nggih. Panjenengan goleki nggih. Kok gak ono ndi misale nggih. Jenengan padosi nggih. Jadi itulah maha adilnya Allah. Walaupun di surga kita itu tidak menjadi pribadi yang penake dhewe, tapi mencari teman pengajian dahulu, teman-teman ingkang berusaha untuk menjadi orang soleh, dipadosi lek wonten teng neraka jenengan cangking, jenengan jemput nggih. Kemudian dikatakan sahabat soleh ini, ya Rabbi, tak akan sempurna kenikmatanku di surga kecuali si fulan temanku ada bersamaku. Jadi penduduk surga niki ngomong, kalau ya Allah, kula niki pun teng surga, tapi kula niki mboten lengkap lek mboten wonten rencang kula senien ingkang jamaah teng masjid misale masuk bersama kula teng surga. Niku gambarane ngoten. Saya ini berteman orang soleh niku ngoten. Karena manusia kelak niku akan dibangkitkan bergerombol-gerombol. Tiang soleh nggih kali tiang soleh, pemabuk nggih kali pemabuk, pemain judi nggih kali pemain judi, naudzubillah min dzalik. Nggih. Nikulah nanti kelak gambaran di akhirat, orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik, ya. Sampai kaget ketika seseorang itu yang sudah di neraka, ya teman-teman pengajian misalnya nggih, dintasno dimasukkan kali Allah teng surga, kaget. Siapa yang mengeluarkan saya dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat untuk saya? Apakah ayah saya yang syahid yang berjuang di jalan Allah? Ataukah saudara saya yang syahid? Apakah syafaat dari para nabi? Kaget deh. Sopo sing nolong aku? Apa bapakku sing mati syahid? Mati syahid niku, mati yang berperang di jalan Allah niku bisa membawa 70 keluarganya ke dalam surga. Jadi sampai kaget, apa orang yang mati syahid? Ternyata jawabannya tidak. Siapa yang mengambil dari neraka tadi? Yaitu teman-teman yang soleh, teman-teman yang dalam majelis ilmu, teman-teman yang dalam majelis kebaikan, ya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim.
Maka sehingga sekarang tidak ada seorang mempunyai pemberi syafaat penolong dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Kemudian yang ketujuh adalah keutamaan berteman orang soleh itu apa? Terhindar dari penyesalan. Disebutkan bahwa penduduk neraka niku sangat menyesal. Penduduk neraka niku getun. Napa getune? Karena ketika di dunia dia tidak memilih teman ingkang soleh. Karena di dunia dia telah memilih, ternyata lebih memilih teman sing hobine rasan-rasan, hobine gosip ya. Hobine napa? Membicarakan orang lain. Niku malah cangkruane teng gerdu sambil ngopi sampai berjam-jam, kerasan kali ngopi kali rasan. Lek teng masjid betah no boten betah nggih. Krungu suarane adzane ngomong ngene, adzan maneh lah ngoten nggih. Wonten sing ngoten nggih. Lek teng mriki mboten wonten wae. Adzan maneh pira wene tas beduk wis asar. Mari asar tas wis maghrib meneh. Jadi gak seneng ketika mendengar suaranya adzan itu perlu dipertanyakan keimanannya. Lek gak seneng suarane adzan itu perlu dipertanyakan keislamannya. Iki Islam apa ndak sih? Lek adzan kok geberbeken, lek horeg kok diparani, misale cek son Umbul Sari Paleran, tiket 55.000, parkir 5.000, ongkos 50.000, budal cek son. Lek cek adzan sela kok ae misalnya. Ya Allah, makane surga niku tiange kedhi. Surga niku tiange pilihan-pilihan tok. Karena nopo? Surga niku adalah tempat orang yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, sehingga dia selalu berusaha memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa malih usiae pun OTW ada iki. Nggih. Dan malaikat siap COD. COD nyawane tiang-tiang niki. Ayo siap jemput COD niku, siap jemput nggih Bu nggih. Niki bahasa tiang sakniki COD itu OTW ngoten-ngoten. Nggih. Jadi ngoten. Jadi keutamaan berteman ingkang saleh niku sae Bu. Makanan yang dihidangkan insya Allah makanan yang halal. Makanan yang dihidangkan insya Allah makanan yang sehat. Sampai seorang ulama ya, Ustadz Adi Hidayat jenengan nate mirengaken nggih. Niku beliau ibuke niku numbasaken ayam. Ayame niku harus semerep disembelih bismillah apa mboten? Nggih. Lek jelas-jelas ayame niku disembelih kali bismillah baru diparingaken putrane. Panjenengan ngoten nggih? Ayo. Menawi wonten sing ngoten. Sehingga anake cerdas, anake insyaallah soleh. Nggih. Walaupun tidak larangan, kata Rasulullah itu ketika ada sahabat yang tanya, ya Rasul, saya itu tidak tahu ini daging ini sudah disembelih pakai bismillah apa enggak? Apa kata Rasul? Wis lek mangan bismillah halal. Nah, walaupun itu boleh. Tetapi alangkah baiknya ngerti pas disembelih. Nggih. Mangke jenengan bareng-bareng batang masjid nggih. Ayam ben disembelih Pak Mustofa. Salih. Lo bismillah sing nyembelih imam niku lain mbek dukun. Lek tiyang Senin kalau nyembelih teng dukun nggih, teng mbah-mbah. Mbah, boleh lho, Mbah. Bismillah wis salah terus diparingi napa? Mantra-mantra Dharma Gandul misalnya nggih. Lah niku mboten angsal. Malah setan ingkang masuk. Oleh karena itu nggih, kadang kita ini heran, kula heran, kadang wonten sing maringi ayam ya, ayam ungkepan, ayam napa istilahnya? Frozen nggih. Niku teng leher niku mboten tel ngeten, cuma kaya dijubit ngeten tok. Dan ambune amis. Kula niku khawatir darahe mboten lancar niku keluare.
Dan bisa dikhawatirkan buatan baca bismillah. Jadi saat ini hati-hati nggih, panjenengan lek masak karuan beli piyambak ayam nggih, kan enggak ada ayam teng wengke nggih jenengan nggih. Bu, enggak ada mboten. Ayame diumbar apa dipakani dhewe? Nggih. Diumbar apa dikurung? Iya. Lek ayame diumbar mangan tanamane tiyang ya padha ae ceritane. Oh, ngoten niku. Ben ayam golek panganan lek tut omah kan wis wareg. Lumayan. Nggih. Lek saged mulai sakniki dikurung daripada kita nanti akan dikurung di akhirat. Nggih. Khawatir makan punya tetangganya kecuali diumbar teng pekarangane dhewe mboten masalah. Lah lek diumbar makan pekarangane tiang, lah niku jadi masalah, jadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nggih. Pernah suatu kisah Imam Bukhari niku latihan memanah. Ketika beliau latihan memanah niku kena pagere tanggane. Gembeter Imam Bukhari, akhirnya berhenti berlatih memanah. Dan mau nyari orangnya tidak ketemu, akhirnya titip pesen kepada temannya yang satunya. Akhirnya teman satunya ketemu kali tuan rumahnya. Wahai tuan rumah, tadi Imam Bukhari latihan memanah kena pagar panjenengan. Mungkin kena cuma sidik. Ya, mohon panjenengan mau ganti berapa? Karena tuan rumah ini orangnya yang juga ikut soleh, ya, orangnya bagus, dia mengatakan, walaupun rumah saya kena panahnya Imam Bukhari sampai rusak katakanlah ngoten, ndak usah ganti, gratis. Nah, ngoten. Gitu. Nah niku tiyang kang sami-sami soleh nyambung. Kecuali ada orang yang memanfaatkan nun sewu, mungkin teng mriki mboten wonten. Nggih kebetulan mungkin dulu saya pernah nggih waktu bakti sosial tahun 2001 waktu banjir teng Situbondo. Ya, kendaraan teman-teman itu nabrak tukang becak. Nggih. Akhirnya apa? Jaluke luwe akeh timbang lukae. Oh, ndak iso kerja macam-macam. Niku harus hati-hati nggih. Karena kehalalan harta niku penting, nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, monggo kita sami-sami berusaha berteman dengan orang soleh dan saling mendoakan, nggih. Saling ndongaaken, lek lali nggih eling. Jenengan pas lewat metu toko masjid ana anak kecil, lisan kita, hati kita niku pun rasa-rasa, oh anake sapa kaya ngene, mau bacoki pager iku lho. Mboten usah ngoten. Jenengan ndongaken ya Allah, mugi-mugi anak ini anak kang saleh, salehah, ngoten mawon cekap. Nggih. Wonten tiyang lewat buanter men, ndak usah meso macam-macam, mandar ceplok, mandar, ndak usah mandar. Saniki ndongaken ingkang sae, mugi-mugi dadi anak saleh, ngoten mawon. Akhirnya napa? Malaikat ndongaken, nggih putrane jenengan nggih saleh pisan, ngoten malaikat. Sekeco. Nggih, sekeco mboten Bu? Sampun dilaksanakan apa mboten? Dereng. Ibu-ibu sing sampun ndongaaken dinten iki tanggine wonten. Ngacung. Ngacung Bu. Oh mboten wonten, Bapak. Oh, lali nggih, lali. Nggih, lali. Kula maklumi lek lali nggih. Lek benjing lali meneh, pancen melali jenengan. Melali nggih. Nggih. Jadi ngoten nggih, ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi kita termasuk tiang ingkang saleh, saling mendoakan sehat walafiat, masuk surga bersama-sama nggih. Insyaallah ngoten, monggo Pak Aba Mustafa berdoa mendoakan nggih. Terima kasih.